Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 4 Meliuk dan Menerjang. Kita akan bahas bagian 2 di halaman 82 sampai dengan 86. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Yuk kita bahas ide pokok dan ide pendukung. Apa ya yang dimaksud? Nah, di kelas 3 sudah disinggung atau dibahas maksudnya ya, tentang ide pokok. Mari kita ulang sedikit. Nah, ide pokok adalah hal utama yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, ide pokok juga disebut gagasan utama atau pikiran utama. Ada ide pokok paragraf dan ada ide pokok tulisan. Nah, kemudian ide pokok suatu paragraf biasanya dapat kita baca di dalam salah satu kalimat di paragraf tersebut. Sementara ide pokok suatu teks utuh biasanya tidak tertulis begitu saja. Karena itu, untuk memahami ide pokok teks utuh, kita harus membaca semua paragraf. Dengan melihat hubungan ide pokok satu paragraf dengan paragraf lainnya, dalam suatu tulisan kita bisa mengetahui ide pokok tulisan tersebut. Ide pendukung atau gagasan pendukung adalah informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok. Karena itu, ide pendukung sering pula disebut sebagai ide penjelas. Nah, sekarang kita latihan ya. Sekarang bacalah kembali teks Dikenal Karena Menari. Temukan ide pokok dan ide pendukung di setiap paragraf. Tuliskan di buku kalian. Lalu tuliskan pula ide pokok dari teks Dikenal Karena Menari. Nah, kita lihat tabel di bawahnya ya. Ini adalah contoh paragraf yang satu sudah dibuatkan. Ide pokoknya adalah berikut. Ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Ide pendukungnya adalah Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tari-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Kita coba ke paragraf 1 ya. Nah, ini ya, jadi kalimat lainnya, jadi ini adalah Nih, ini adalah ide pokoknya. Nah, kemudian ini tadi kalimat yang disebutkan untuk ide pokok sama satu lagi namanya ide pendukung ya. Karina lupa nih. Yuk sekarang kita ke yang kedua. Yang paragraf kedua, ide pokoknya adalah Desa Olehsari di Banyuwangi, Jawa Timur terkenal dengan tari seblang. Nah, ide pendukungnya berarti kalimat lain selain kalimat ini ya. Maksudnya seperti itu biar tidak terlalu banyak kita menulisnya. Yang paragraf ketiganya, ide pokoknya adalah Desa Cempaka di Bali terkenal dengan tari baris. Nah, ide pendukungnya adalah kalimat lainnya. Lalu yang paragraf keempat, ide pokoknya adalah Desa Barikin di Kalimantan Selatan dikenal dengan tari baksa kembang. Ide pendukungnya adalah kalimat lain selain kalimat yang sudah tertera di sini. Lalu paragraf kelima, ide pokoknya adalah Desa Situraja di Jawa Barat terkenal dengan tari umbul. Lalu ide pendukungnya adalah kalimat selain yang ada di sini. Paragraf keenam, ide pokoknya adalah Desa Gigieng di Aceh dengan tari sedati. Ide pendukungnya adalah kalimat lainnya. Lalu ide pokok teks tadi adalah beberapa daerah terkenal karena tarian dan menjadi ciri khasnya. Nah, dari kegiatan ini kalian belajar mengenali ide pokok dan juga ide pendukung ya. Sekarang kita bahas bahasa. Perhatikan poster berikut ini. Ini posternya Mari Cintai dan Pelajari Tarian Nusantara. Nih ya, ada tarian-tarian gambar tarian-tarian walaupun kurang jelas. Ada yang dari Bali, Jawa, Sumatera, lalu ada Kalimantan, bahkan ada Papua juga ya. Nah, kita sekarang lihat. Mari cintai dan pelajari tarian Nusantara. Tunjukkan warna Indonesiamu. Nah, kalimat pada poster di atas ini bersifat mengajak. Kalimat tersebut berusaha meyakinkan atau membujuk orang agar orang mau mengikuti isi atau pesan dari kalimat tersebut. Kalimat seperti ini disebut kalimat persuasif. Nah, ciri-ciri kalimat persuasif antara lain adalah yang pertama, bersifat ajakan. Lalu menggunakan tanda seru, biasa dipakai dalam iklan atau imbauan. Kemudian sering menggunakan kata ajakan seperti ayo, mari, marilah, dan sebagainya.
Nah, ini juga ditulis dengan pilihan kata yang menarik agar gampang diingat. Kemudian kreativitas dan menulis. Buatlah 5 kelompok, bentuklah 5 kelompok. Setiap kelompok harus membuat poster yang berisi kalimat persuasif. Pilihlah salah satu tema di bawah ini untuk poster kelompok kalian. Yang pertama, ajakan untuk menjaga kebersihan. Yang kedua, ajakan untuk suka membaca. Yang ketiga, ajakan untuk mengikuti latihan menari. Yang keempat adalah ajakan untuk menjaga kesehatan dan seruan untuk membangkitkan semangat. Ya. Nah, ini Karina sudah buatkan contohnya. Yang pertama, menjaga kebersihan seperti ini. Ini bisa kita temukan di internet ya. Yang pertama, kalimat persuasif atau ajakannya adalah ayo buang sampah pada tempatnya. Lalu yang suka membaca, ayolah banyak membaca, tidak ada kata terlambat untuk membaca buku. Lalu ajakan untuk mengikuti latihan menari. Yuk ikuti latihan menari tradisional, budaya lestari, sehat jasmani. Lalu menjaga kesehatan, mari menggosok gigi dan mulutku sehat di masa pandemi ya. Lalu yang terakhir membangkitkan semangat ya, ayo jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Nah, ini adalah contoh-contoh yang Karina buatkan ya. Nah, sekarang menirukan dan melakukan. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4-5 anak. Rancanglah sebuah tarian sederhana. Gerakan hewan bisa menjadi sumber inspirasi kita. Kalian juga dapat mengolah gerakan biasa menjadi tarian. Contohnya gerakan memetik bunga, buah, atau mencuci dan menjemur pakaian. Lalu setiap kelompok bergiliran maju ke depan untuk memperagakan suatu gerakan tari. Kemudian kelompok lain menebak gerakan yang dipraktikkan ya. Kemudian tirukan gerakannya sama-sama. Nah, ini nanti prakteknya diikuti arahan Bapak Ibu guru ya bersama teman-teman sekelas. Nah, untuk pembelajaran dengan Karina sampai di sini dulu ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.